perilaku kesehatan, mitos dan fakta tentang cara berpikir dan sikap dalam perilaku kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alhamdul Kanavaro. Dan saya Nabila Fasya. Dan saya Bunga Fidarani. Saya Nurul Febrianti. Saya Zahra Deluis, saya Fira Trianti. Baiklah, selamat menyaksikan. Pernah tidak kamu berpikir kalau saya sudah tahu makanan sehat itu apa, pasti saya langsung melakukannya? Atau sikap sehat itu muncul begitu saja kan? Nah, hari ini kita akan beda fakta dan mitos seputaran bagaimana cara berpikir dan sikap kita benar-benar memengaruhi kebutuhan serta perilaku kesehatan kita. Apakah pengetahuan saja cukup untuk berperilaku sehat? Mari kita bahas bersama. Teman-teman, ada satu pertanyaan penting. Kalau kita sudah tahu merokok itu buruk, makan sayur itu baik, olahraga itu perlu, kenapa masih banyak orang yang tidak melakukannya? Mitosnya, pengetahuan kesehatan saja sudah cukup untuk mengubah perilaku. Faktanya, pengetahuan itu penting, tapi tidak cukup. Yang benar-benar menggerakkan tindakan adalah cara berpikir dan sikap kita. Contohnya, kalau kamu berpikir, saya sudah tua, olahraga tidak akan berpengaruh. Meskipun tahu olahraga itu sehat, kamu tidak akan melakukannya. Kalau kamu berpikir, olahraga ringan tetap membuat tubuh lebih bugar, kamu akan lebih mau mencobanya. Jadi, pikiran kita menentukan bagaimana kita menilai dan akhirnya bertindak. Bahkan, pikiran negatif berlebihan bisa memicu stres dan melemahkan tubuh. Sebaliknya, pola pikir positif membantu tubuh lebih sehat. Wah, aku baru baca artikel kalau ternyata pola hidup itu bahaya banget loh bagi kesehatan jantung. Nah, sekarang aku harus mulai tidur lebih awal. Kan kamu sudah tahu dari dulu, kenapa baru mau kamu lakukan sekarang? Nah, dulu itu aku berpikir kalau masih muda, begadang sedikit nggak apa-apa. Nah, tapi ternyata sekarang aku sudah mencari info dari artikel, ternyata kalau pola hidup itu bisa membuat kesehatan jantung kita memburuk. Nah, sekarang cara pandangku sudah berubah, jadi sekarang aku mulai lebih berhati-hati dan juga tidur lebih awal. Aku sih tetap saja, aku pikir tubuhku masih kuat, walaupun sering begadang, aku tidak akan kenapa-napa. Dilihat dari percakapan Bunga dan Nabil tadi, Bunga punya pengetahuan dan pola pikir yang tepat dan dapat mengubah perilakunya. Sedangkan Nabil punya pengetahuan tapi pola pikirnya salah dan kurang tepat. Nabil tidak dapat merubah perilakunya. Ini membuktikan pengetahuan saja tidak cukup, cara berpikir dan sikaplah yang dapat menentukan tindakan. Dari yang sudah disampaikan tadi, saya ingin bertanya, kalau begitu, bagaimana cara mengubah cara berpikir dan sikap agar lebih mendukung perilaku hidup sehat? Pertanyaan yang bagus. Ada beberapa langkah sederhananya. Yang pertama, kenali pola pikir sendiri. Sadari apa yang kamu pikirkan saat menghadapi hal sehat atau tidak sehatnya. Yang kedua, ubah penilaian. Ganti pikiran ini salah menjadi bisa dicoba sedikit demi sedikit. Yang ketiga, bangun keyakinan. Yakinlah bahwa tindakan kecil yang sehat akan memberikan dampak besar bagi tubuhmu. Lalu yang keempat, latihan konsisten. Sikap tidak terbentuk seketika, tapi dibangun lewat kebiasaan berpikir dan bertindak yang berulang. Jadi intinya, kalau mau hidup sehat, kita harus mulai dari pikiran dulu ya. Tepat sekali, pikiran adalah awal dari segala tindakan. Kalau pikiran kita sehat dan benar, kemauan tindakan dan sikap kita pun akan mengarah pada kesehatan yang lebih baik. Nah, sudah jelas kan sekarang? Faktanya, cara berpikir dan sikap sangat menentukan perilaku kesehatan, pengetahuan saja belum cukup. Sedangkan mitos, pengetahuan saja sudah bisa mengubah perilaku, sikap sehat muncul begitu saja. Jadi, mari kita mulai menjaga kesehatan bukan hanya dengan mengetahui caranya, tapi juga dengan mengubah cara berpikir dan membangun sikap yang positif dan sehat. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.